أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين استغفر الله العظيم وأتوب إليه أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث من لقي الله بهن دخل الجنة من أي باب شاء من حسن خلقه وخشي الله في المغيب والمحضر وترك المراء وإن كان محقا. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi di dalam kitab Biharul Anwar juz 2 halaman 139 menyampaikan kepada kita, siapapun yang ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 3 hal, dengan 3 perkara, maka akan memasuki surga dari pintu manapun yang kalian suka. Yang pertama adalah harus memiliki karakter yang baik, hasuna khuluquhu. Yang kedua adalah takut kepada Allah di hadapan umum dan juga di dalam kesendirian, yaitu wa khasyiyallaha fil maghibi wal mahdhar. Dan yang ketiga adalah berhenti dari perdebatan, bahkan ketika di dalam kebenaran. Wa tarakal miraa wa in kana muhiqqan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi memberikan kesempatan bagi hamba Allah yang ingin berjumpa dengannya, yang ingin memasuki surga dan bebas. Mau masuk surganya, mau lewat pintu manapun bebas. Ya. Ini perkataannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ya Rasul, apa saja yang bisa membebaskan diri kita berjumpa dengan Allah, kemudian diri kita bebas memilih pintu surga manapun? Yang pertama, ya, wa hasuna khuluquhu, harus memiliki akhlak, budi pekerti, perilaku yang baik. Perilaku yang baik, budi pekerti yang baik bukan hanya di hadapan manusia saja, akan tetapi wa husuna khuluquhu, memiliki perangai yang baik harus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, dan itu adalah nomor wahid. Bagaimana caranya, Ustadz? Di sini kan temanya berjumpa laqiya, ya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Ya, mari memperbaiki ibadah kita. Mari memperbaiki doa kita.
Mari memperbaiki amalan zikir kita, dan itu adalah salah satu contoh hubungan yang baik. Bagaimana diri kita memahami konsep hablum minallah wa hablum minan nas. Bagaimana diri kita memiliki konsep harus memiliki apa? Harus memiliki budi pekerti yang baik terhadap manusia dan juga sang pencipta. Jadi jangan menjadi orang munafik. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masa berbuat baiknya hanya kepada manusia? Kan gak makul, gak masuk akal kalau orang seperti itu. Ya. Punya tanda rasa syukur bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Kalau misalkan kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala harus dijadikan suatu prioritas pada kehidupan kita, menjalin hubungan yang baik dalam media apapun. Kemudian yang kedua, wa khasyiyallaha fil maghibi wal mahdhar. Dan harus takut kepada Allah dalam keadaan maghib. Maghib itu apa? Kesendirian. Wal mahdhar, dalam keadaan di hadapan harus takut. Kalau di dalam bahasa Arab yang disebut dengan khasyiya yakhsha, takut kepada Allah dalam artian bukan berarti sesuatu yang menyeramkan. Takut dalam artian apa? Dalam artian diri kita harus dijaga dalam keadaan maghib, dalam keadaan sendirian, dalam keadaan mahdhar, dalam keadaan di hadapan umum, harus betul-betul dijaga sopan santun kita, perilaku kita, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Jadi jangan sampai hawa nafsu kita ini, ya kan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa takutnya, bahaya itu. Ada juga orang di hadapan umum kelihatannya baik, di hadapan umum sidqa, di hadapan umum tutur katanya sopan santun, kelihatan Masya Allah. Akan tetapi di hadapan maghrib, ketika kesendirian dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa saja melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, kita harus memiliki perangai yang baik. Yang kedua, kita harus takut kepada Allah dalam keadaan maghrib ataupun dalam keadaan mahdhar. Kemudian yang ketiga, nah ini nih, ya. Wa tarakal miraa wa in kana muhiqqan. Tinggalkanlah perdebatan meskipun kalian dalam keadaan kebenaran. Ana pernah baca salah satu hadis, kalau kita kekeh terus dalam perdebatan, salah satu yang bisa memiliki dampak yang buruk apa? Yaitu hati akan menjadi keras. Ego semakin tinggi, apalagi dia berada dalam keadaan yang hak, yang benar. Kemudian apa? Kemudian di sisi lain dia memiliki hawa nafsu. Kemudian apa? Memiliki jumawa. Kenapa? Karena dia memiliki rasa menang dan lawan bicaranya kalah. Dan ini sesuatu yang harus ditinggalkan bagi kita. Ya. Jadi ingat, kalau perdebatannya tidak ada ujungnya, bahkan masuk pada perdebatan kusir, apalagi perdebatannya menggunakan otot, menggunakan lemparan barang sesuatu, kalau itu sudah parah. Pada intinya, perdebatan meskipun dalam kebenaran, tinggalkanlah. Ya. Dan ini adalah tiga perkara ketika kita ingin menjumpai
kepada Sang Pencipta kita. Kemudian Rasulullah mengatakan bebas, ya, kalian memilih pintu surga manapun, dan ini ketiga ini harus memiliki istiqomah, harus memiliki konsisten yang baik ila apa? Ila akhir nyawa kita. Ya kan? Karena tiga hal ini tidak mudah. Jadi kalau pembahasannya ingin lebih detailkan, ingin lebih dirinci, ya satu persatu hasunah khuluquh itu banyak. Ya kan? Karena hasunah khuluquh adalah dasar dari setar perjalanan hidup kita. Ketika hasan baik perilaku kita, insya Allah hubungan dengan siapapun, bagaimana kehidupan kita, bagaimana takdir dan rizki kita, insya Allah kita akan menjalankannya dengan baik. Dan ini hasunah khuluquhu tercatat dalam apa? Dalam bagian agama sesuai yang disampaikan oleh Al-Imam Ali, yaitu ad-dinu yanqasimu ila salasati aqsam, at-tauhidu wal fiqhu wa akhlaq. Ya, dan di sini adalah rangkaian yang baik menuju perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayolah hadirun wal hadirat rahimakumullah. Ini mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan juga manfaatnya. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.